Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Corporate Social Responsibility atau disebut dengan CSR. Nah, sebelum lanjut, mari kita perkenalan dulu. Nah, perkenalkan nama aku Alvina Yuniar dengan NPM 103240009. Nah, di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Robi Zini Ilma, SSMM. Nah, oke, ayo kita lanjut ke materi pembahasan. Nah, yang pertama itu ada teori pemangku kepentingan stakeholder. Nah, apa sih stakeholder itu? Nah, teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori yaitu teori yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal atau pemegang saham saja, tetapi si perusahaan itu juga eh, terlibat kepada atau apa ya bertanggung jawab kepada semua pihak yang terkena atau terlibat dari aktivitas perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu kayak eh, pemilik saham, pemasok, supplier, lalu media, lalu masyarakat sekitar. Nah, itu juga termasuk stakeholder ya. Nah, lalu apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat, mengurangi konflik sosial, meningkatkan reputasi perusahaan, lalu mendukung berkelanjutan bisnis atau sustainability. Nah, apa sih pentingnya stakeholder itu? Nah, stakeholder itu penting karena mereka berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. Nah, hubungan yang baik dengan stakeholder membantu perusahaan berkembang dan bertahan lama. Oke, next, yaitu ada dasar-dasar CSR di Indonesia. Nah, yang pertama itu CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu di Indonesia, CSR itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lalu CSR bertujuan menjaga keseimbangan antara keuntungan masyarakat dan lingkungan. Oke, next. Nah, di sini ada strategi dan modal implementasi CSR. Nah, oke, yang pertama itu strategi CSR. Nah, yang pertama mengetahui kebutuhan masyarakat. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat itu? Nah, maka CSR itu harus tahu ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka itu termasuk strateginya. Nah, yang kedua itu membuat program yang bermanfaat. Nah, CSR itu dalam membuat program harus bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar. Nah, ya itu kalau untuk perusahaan itu sudah pasti ya. Nah, maka dari itu CSR harus membuat program yang bermanfaat lalu melibatkan masyarakat dan stakeholder. Nah, CSR itu mungkin bisa berjalan. Nah, tetapi eh, harus melibatkan masyarakat dan stakeholder juga ya, agar berjalan dengan lancar gitu. Lalu melakukan evaluasi programnya. Sebelum si program tersebut dilakukan atau ingin dilaksanakan itu, nah si CSR itu harus mengevaluasi program tersebut dulu gitu. Oke, lalu ada model CSR yaitu charity atau bantuan langsung. Nah, yang kedua itu ada philanthropy. Nah, yang bantuan jangka panjang. Lalu ada community development atau pemberdayaan masyarakat. Lalu ada sustainability yaitu menjaga berkelanjutan lingkungan dan sosial. Nah, lalu di sini ada inovasi CSR di era digital saat ini ya, yaitu bisa saja dengan kampanye CSR melalui media sosial. Nah, jadi si sebuah perusahaan atau CSR itu melakukan kampanye di media sosial. Nah, lalu webinar dan penelitian online, lalu donasi melalui platform digital gitu. Lalu membantu UMKM menggunakan teknologi digital. Oke, next yaitu ada tantangan dalam implementasi CSR. Nah, yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Nah, di sini ada biaya dan alokasi sumber daya yang terbatas. Yaitu maksudnya perusahaan harus bisa mengatur penggunaan uang, waktu, tenaga kerja, dan bahan baku secara efektif ya.
karena jumlahnya terbatas. Nah, jadi oleh karena itu diperlakukan diperlakukan penentuan prioritas agar kegiatan tetap berjalan dengan efisiensi dan tidak boros. Nah, lalu ada kompleksitas pengukuran dampak, yaitu kesulitan dalam mengukur hasil dan dampak CSR ya. Nah, dampak program CSR itu sering sulit diukur secara pasti karena hasilnya tidak langsung muncul dan berkaitan juga dengan perubahan sosial ya. Nah, lingkungan serta citra perusahaan dalam jangka panjang. Nah, lalu ada ketidakpastian regulasi, yaitu perubahan regulasi dan kepatuhan yang tidak konsisten. Nah, maksudnya peraturan yang sering berubah dan kepatuhan yang berbeda-beda dapat membuat perusahaan kesulitan menyesuaikan gitu ya kebijakan serta menjalankan program yang stabil gitu dan sesuai dengan aturan. Nah, lalu ada resistensi internal, itu perubahan budaya dan resistensi dari pihak internal. Nah, seperti kayak gini, perubahan dalam perusahaan sering menghadapi penolakan dari karyawan atau pihak internal ya. Nah, karena adanya perbedaan kebiasaan dari pola pikir dan ketidaknyamanan terhadap sistem baru. Nah, maka dari itu banyak perubahan budaya dan resistensi dari pihak internal secara tiba-tiba gitu. Oke, next. Lalu ada langkah-langkah implementasi CSR, yaitu identifikasi kebutuhan, menilai dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Lalu ada pengembangan strategi, yaitu merancang program CSR yang sesuai dengan visi dan misi perusahaannya gitu. Lalu ada implementasi, itu melaksanakan CSR dengan melibatkan semua pemangku kepentingannya. Lalu ada evaluasi dan pelaporan, itu mengukur hasil dan dampak serta melaporkan kepada pemangku kepentingan. Nah, kesimpulannya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sosial perusahaan. Nah, tetapi juga berfungsi sebagai strategi kunci untuk membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan nilai jangka panjang. CSR berperan penting dalam mendukung masyarakat, melindungi lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, nah mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.